Jadi judulnya mewaspadai sekularisasi dalam nilai-nilai pendidikan keluarga. Sekularisasi itu apa ya? Jadi dulu orang itu membunuh bawa-bawa agama. Membunuh bawa agama. Maaf, memperkosa pun bawa agama. Dan mencuri pun bawa agama. Ngambil harta orang bawa agama. Akhirnya orang benci sama agama. Marah sama agama. Muncullah yang disebut abad ke-15 namanya masa Renaissance. Apa namanya? Renaissance. Renaissance itu artinya melepaskan diri dari agama. Jadi nanti kalau ibu, bapak lihat ada postingan di FB, di Instagram, udah jangan bilang bawa-bawa agama. Ini kalangan Renaissance. Jangan bawa agama. Begitu juga misalnya ibu menikah, lalu istrinya ngajak, Mas, kita kok nggak pernah tahajud ya? Jangan bawa-bawa tahajud. Ini berarti dari kalangan Renaissance. Maka itulah pentingnya sebelum menikah itu yang paling penting dilihat adalah agama. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4. 5 liha karena hartanya. Kenapa kamu menikahi dia? Katanya dia adalah 7 turunan gak miskin-miskin. Kok dia miskin? Dia keturunan yang ke-8. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya. Kenapa kamu menikah sama dia? Karena dia darah biru. Golongannya apa? Z. Yang ketiga, wali jamaliha, karena cantiknya. Rambutnya bak mayang terurai, bibirnya bak delima merekah, alisnya bak semut beriring, pipinya bak pau dilayang. Fazfar bidzatid din, pandanglah karena agamanya, karena sholatnya, karena ibadahnya. Ya seperti suami-suami yang idaman di Mesra ini. Saya kalau lihat senyum dari bapak ibu ini kelihatan ini adalah orang-orang yang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Kelihatan itu dari senyumnya yang lepas itu. Orang kalau ada masalah, ada utang, dia nggak bisa lepas gini senyumnya, tertahan. Senyumnya tertahan. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utang. Banyak juga yang punya utang. Nah, tapi penjelasan tentang sekular tadi jelas ya. Artinya orang yang nggak mau bawa-bawa agama. Kenapa? Karena memang agama pernah punya masa lalu yang kelam, tapi bukan agama Islam. Judul bukunya bisa dilihat, judulnya Dark History of Pope, Vice, Murder, and Corruption. Ditulis oleh, namanya lupa pula, cari sendirilah di Google. Lalu kemudian setelah 500 tahun, ini ceritanya 1500-an, sekarang sudah 2000, masih ada yang 2025. Di kalender saya udah 2026. Lalu di tahun 2026 ini masih ada orang yang nggak suka bawa-bawa agama. Kira-kira ibu-ibu, kakak-kakak, bapak-bapak waktu di postingan Instagram ada nggak yang model gitu? Ada. Di grup-grup juga, yang bawa-bawa agama, yang bawa-bawa agama. Nah, apakah Indonesia itu sekuler? Nah, karena ada orang yang bilang Indonesia itu sekuler. Saya bilang Indonesia itu nggak sekuler. Kenapa? Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Itu menunjukkan Indonesia tidak sekuler. Tapi Indonesia juga bukan negara agama. Karena dasar negaranya bukan Islam.
Dasar negaranya adalah Pancasila. Jadi negara Indonesia itu tidak ada di dunia ini yang model begitu. Unik dia. Makanya bangga jadi orang Indonesia. Sekarang banyak orang nggak bangga jadi Indonesia. Pas ditanya, kamu dari mana? Konoha. Saya bangga jadi orang Indonesia. Dan orang Indonesia kalau sudah di luar negara, semakin sedikit orangnya, semakin kuat persaudaraan. Saya pernah mengalami itu. Di Mesir, mahasiswa waktu saya di Mesir 2474. Itu saya nggak kenal semua. Tapi waktu di Maroko, kenal semua. Kenapa? Cuman 30 orang. 4L. Lu lagi, lu lagi. Saya selama di Kairo ke KBRI itu setahun sekali cuma. Setahun sekali laporan pendidikan ke atase pendidikan. Tapi di Rabat di Maroko hampir setiap pekan ke KBRI. Kenapa? Di absen. Karena orang KBRI kesepian juga. Yang kita nggak ada masyarakatnya. Saya 17 Agustus ke KBRI Rabat cuman sekali. Di zaman Pak Quraish Shihab jadi dubes. Mau ikut upacara 17 Agustus, itu pun dikasih ongkos 10 pon. Tapi di KBRI Rabat, Maroko, setiap 17 Agustus aktif. Kenapa? Kami panitianya. Ngumpul semua KBRI, masyarakat, mahasiswa, hanya 70 orang. Dan semuanya dikasih batik dan baju kaos 17 Agustus. Nah, jadi memang kita ini semakin sedikit semakin solid. Makanya kalau ada komunitas-komunitas yang paling solid, itu pasti paling dikit anggotanya. Nah, jadi setelah kita ngumpul begini, judul kecilnya memang mewaspadai sekularisasi. Tapi kalau judul besarnya, mau dibawa kemana hubungan kita? Setelah ada seorang laki-laki yang tidak bisa hidup sendiri, setiap ketemu sama perempuan, adik namanya Dina ya? Kok Dina? Dinafkahi aku. Abang orang mana? Abang orang Jawa. Tapi bunyi ngomongnya kayak orang Sumatera. Karena aku jawaban atas istikharahmu selama ini. Sudah berapa menit saya ngomong, nggak ada satupun yang bilang cakep. Jadi seorang suami itu nggak bisa sendirian. Kalau ada suami ibu yang lagi ngambek, yang lagi marah, yang lagi ngomong, kamu kalau mau pulang, pulang sana sendirian. Aku bisa hidup sendiri. Itu hanya di ujung lidahnya. Ustadz kok tahu? Saya laki-laki. Saya nggak pernah ngomong gitu. Tapi banyak laki-laki yang keceplosan ngomong begitu. Jangan. Nggak. Hidup sendiri nggak bisa. Yang sendiri itu dajjal. Yang jomblo mohon maaf. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh segera ketemu jodoh. Banyak juga yang belum ketemu jodoh ini. Jadi setelah suami ini, bahwa dulu punya masa lalu yang kelam, nakal, jahat, narkoba, zina, mohon maaf, selingkuh, tutup itu, jangan buka lagi. Kalau dia nanya-nanya, Mas katanya kamu dulu nakal ya? Biasalah anak-anak nakal. Tapi kabarnya setelah akil balik, ya namanya manusia, tempatnya salah dan dosa. Memang perempuan suka gitu Pak, mancing-mancing. Maka saya sarankan kalian jangan terpancing. Kalau dia mancing terus, beli ikan kail pancing supaya dia pergi ke pantai Wakra, supaya dia mancing. Perempuan ini unik. Kemarin ponakan saya ngirim soal ujian di Al-Azhar antara soal untuk mahasiswa dan mahasiswi.
Ponakan saya perempuan, dia komplain. Dia bilang soal untuk mahasiswa kok simpel sekali, kata dia. Soal untuk mahasiswi penuh. Dan pertanyaannya, saya bilang perempuan memang begitu. Betul kan, Bu? Iya, katanya. Kami laki-laki ini, kalau mau beli sesuatu ke supermarket, ke minimarket, masuk, beli, bayar, pulang. Kalau perempuan nggak gitu, putar sana, putar sini, pojok sana, pojok sini, milih sana, milih sini, lihat sana, lihat sini, pulang, yang mau dibeli lupa. Betul, Bu? Nah, setelah ketemu antara laki-laki suami yang baik, dipertemukan dengan perempuan yang baik, aku tak pernah mencari kamu, kamu pun tidak pernah mencari aku. Yang mempertemukan kalian siapa? Security. Ini perlu diluruskan. Yang mempertemukan kita adalah Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ibu ketemu dengan bapak, bapak ketemu dengan ibu, litaskunu ilaiha. Tapi laki-laki dengan perempuan ini kan makhluk yang berbeda. Ustadz, ya di Arab ini perempuannya cantik, lembut, laki-lakinya kok gitu sangar. Itu namanya Beauty and the Beast. Maka setelah dipertemukan, apa yang mengikat mereka sehingga bisa mereka hidup bersama? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang mengikat mereka pertama adalah mawaddah. Mawaddah itu apa? Fisik. Lebih cantik, lebih putih, lebih tinggi, lebih mancung. Kalau rahmah, menutupi kekurangan. Makanya orang sebelum menikah itu, kenapa kau nikah sama dia? Dulu dia yang lebih cantik, sekarang nggak usahlah diceritakan. Makanya orang kalau sudah menikah itu muncul peribahasa, hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Maka setelah ketemu laki-laki dengan perempuan yang soleh, mohon kalau waktunya sudah habis, dikasih kertasnya atau di-cut supaya saya jawab pertanyaan. Karena saya kalau sudah dekat mikrofon ini selalu lupa waktu. Jadi, setelah dipertemukan antara bapak dengan ibu, lalu kemudian mewaspadai sekularisasi dalam nilai-nilai pendidikan keluarga. Sekarang ada fenomena namanya free child. Free, nggak ada child, nggak ada anak. Dan itu diiklankan oleh influencer di internet. Kata dia nggak perlu ada anak. Padahal dalam Islam, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah. Anak yang soleh, bukan somat. Anak yang soleh. Menikah bukan hanya sekedar kebutuhan maaf biologis. Menikah adalah supaya kita punya amal jariyah setelah kita mati menghadap Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita semua Rabbana hablana minas sholihin. Anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh dan solihah, insyaallah. Amin. Jadi kenapa muncul free child itu? Yaitu karena menurut dia kita nikah, jalan-jalan, happy, ya udah. Ngapain kita mesti punya anak? Jadi Islam datang untuk menyadarkan kita, nikah itu bukan cuman happy, bukan cuman suami istri, bukan cuman jalan-jalan, tapi juga di sana ada suka duka. Bagaimana mengandung anak, bagaimana melahirkan anak, bagaimana menyusukan anak, bagaimana merawat anak. Ibu tidak akan pernah sayang kepada ibu
ummuka, ummuka, ummuka. Nggak pernah sayang kepada ibu kalau tidak pernah mengandung. Makanya saya kalau disuruh cerita bagaimana sakitnya, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Mengandung itu lemah di atas lemah. Nggak usahlah saya ceritakan. Nanti kalau saya ceritakan, Ustaz ini kayak pernah aja. Makanya yang paling sayang dengan ibunya itu adalah perempuan. Makanya kalau ada perempuan nggak sayang sama ibunya, saya heran. Ini jangan-jangan perempuan jadi-jadian. Saya umroh kemarin untuk ibu saya. Untuk ayah saya pernah. Jadi kemarin labbaik Allahumma umrah an ummi Hajjah Rohana binti Nuruddin Lobaikudin. Selalu saya bacakan Al-Fatihah, baca Yasin. Kenapa? Walaupun saya tidak melahirkan. Dan setiap saya baca ayat salat, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana fakaffalaha Zakaria كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Ayat itu selalu saya baca dalam sholat. Kenapa? Karena kata mak saya, waktu aku mengandung kau, ayat itulah yang selalu aku baca. Jadi setiap saya membaca ayat itu, seakan-akan saya sedang, gimana ya mengungkapkannya. Setiap saya membaca ayat itu, seakan-akan saya seperti ingat ibu saya yang sedang membaca itu dan saya dalam kandungan. Karena waktu dia mengandung saya selalu sakit-sakit. Dia cerita, aku waktu mengandung kau dulu selalu sakit-sakit. Sampai kata dokter, kau sudah mati di dalam. Katanya nanti busuk mesti dibelah. Lalu ibu saya datang ke Syekh Muhammad Ali, anak Syekh Abdurrahman. Lalu disuruh baca itu waktu sedang hamil. Saya baca setiap selesai sholat, tapi saya nggak tahu artinya katanya. Apa artinya? Setelah saya tamat pondok, dia nanya artinya. Saya bilang artinya mak itu tentang istri Zakaria. Namanya adalah Hannah. Hannah ini mengandung anak. Istri Zakaria namanya Hannah. Hannah mengandung anak namanya Yahya. Hannah punya saudara perempuan menikah dengan Imran. Imran ingin punya anak, istrinya lama nggak punya anak. Maka istrinya ini bernazar, nanti kalau aku inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Saya bernazar anak saya ini nanti mau jadi muharrar. Muharrar artinya khalisan, anak yang tulus, ikhlas untuk menjaga agama Allah. Nanti kalau anakku ini lahir, aku mau anakku ini hanya menjaga agama Allah, khalisan li'ibadatillah. Saya waktu menjelaskan itu mak, ayat itu cerita tentang seorang ibu yang ingin kalau anaknya lahir, anaknya tulus beribadah kepada Allah. Dan anaknya itu tidak menikah. Dan lahir anak namanya Maryam. Dan Maryam punya anak namanya Isa. Makanya saya sempat cemas juga dulu nggak menikah. Gak bisa saya membahasakannya bagaimana agaknya perasaan ibu saya waktu membaca itu. Karena memang tidak semua rasa bisa diwakilkan dengan kata-kata. Kata terlalu miskin untuk dirangkai mewakili rasa. Andai diungkapkan dengan rasa, maka rasamu belum tentu rasaku. Boleh untuk update status nanti. Nah, setelah Bapak dengan penuh cinta dan kasih sayang
ketemu dengan ibu diikat dengan mawaddatau warahmah. Tazawwaju al-walud al-wadud, nikahilah perempuan yang al-walud. Al-walud itu subur. Nikahi perempuan yang subur, yang banyak anaknya. Loh, gimana bisa tahu Pak Ustaz? Apa boleh dites dulu? Mohon maaf. Caranya waktu kenalan itu ditanya dulu. Dek, kamu nomor berapa? Aku anak tunggal. Mohon maaf, bukan kau yang kucari. Tapi kalau pas dia ngomong, kamu nomor berapa? Aku anak paling kecil, bungsu. Nomor berapa? 13. Gua banget. Berarti keturunan yang subur. Kenapa? Inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku adalah orang yang bangga nanti di akhir zaman. Umat yang paling banyak adalah umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat yang terbanyak itu sekarang ada di Indonesia. Umat Islam terbesar di dunia ada di Indonesia. Padahal tahun 90-an sudah dipres dengan uang limper 5 perak. Masih ingat? Ada perempuan sama laki-laki megang 2 anak. Masih ingat? Yang ingat berarti udah tua. Walaupun begitu, kami di Riau penduduknya hanya 6,7 juta. Aceh 5 juta. Sumatera Barat 5 juta. Jawa Tengah 35 juta. Jawa Timur 40 juta. Jawa Barat 50 juta. Makanya kiai-kiai, ulama-ulama itu paling banyak di Jawa. Kita doakan Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi dijaga Allah semuanya. Nah, maksud saya bagi yang anaknya baru berapa. Saya dulu Pak Ustadz waktu kemari di Qatar anak saya cuma 1 Pak Ustadz. Sekarang alhamdulillah selama di sini nambah 4. 1 tambah 3, 4. Saya tanya, istri tetap 1 Pak? Tetap Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah, jadi jangan pernah takut punya anak. Ustadz sendiri, anak saya cuma 3, laki-laki semua. Saya bilang ke istri saya, kau jangan cemas. Kenapa? Menantu kita perempuan. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan, yang penting baik, soleh, solehah. Nah, setelah bapak baik, ibu baik, punya anak, inilah pendidikan di dalam ini. Jangan jauhkan sekularisasi dari agama. Semuanya agama. Dari berawal. Tapi anak-anak ini nggak bisa main suruh. Iqra'il Quran, baca Quran. Sholli, salat. Nggak bisa. Dia mesti kita ajak. Hayya bina, ayo kita baca Quran ya. Nah, baca Quran. Bapak tanya, hafalan Qurannya? Ada TPQ, ada tempat anak-anak ngaji di Doha. Alhamdulillah, masukkan. Habis itu nanti dari maghrib ke Isya, panggil anak. Sudah berapa juz hafalannya? Sudah 3 Pak. Mantap. Mamanya? 4 Pak. 4 juz. Iqra 4. Ya, Bapak. Baca Quran. Makharijul huruf. Nggak bisa anak-anak disuruh baca Quran, nggak bisa. Dibimbing dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suruh anaknya baca. Baca. Hafalannya mana? Juz 30. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Tapi kami nggak hafal Quran, Pak Ustadz. Quran digital kan ada. Buka. Apa tuh yang untuk beli aplikasi itu? Hah? Iya, saya cuma mau mancing aja. Buka Play Store, tulis di situ namanya Sidak. Ada aplikasi Sidak. Sidak itu artinya, apa arti Sidak tuh Ustaz?
surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Nah, maka di situ nanti di aplikasi Sidak itu kita bisa baca dan dia mengkoreksi bacaan kita. Jadi bagi yang sibuk nggak sempat ngaji, baca aja, pura-pura salah aja, ijazah, langsung dia kasih tahu, Anda salah. Yang benar adalah idza jaa nasrullah. Ya Pak Ustadz, kami ini kan bukan orang Arab. Jangan sangka orang Arab semua bacaan Qurannya betul. Saya kuliah di Mesir. Bulan Agustus, imam pulang kampung. Libur musim panas. Jadi tinggallah orang Mesir yang ada di dekat asrama. Pas mau sholat, kami mau disuruh jadi imam, nggak enak, masih muda kan? Mahasiswa nggak enak. Ada bapak-bapak orang Mesir. Kami dorong dia maju ke depan, nggak mau. Sampai kakinya di belakang, badannya maju, nggak mau. Karena kami dorong rame-rame, akhirnya dia maju. Dialah jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Selesai sholat baru kami paham, pantasan dia nggak mau jadi imam. Ternyata huruf jimnya G. Nah, jadi jangan sangka semua orang Arab bacaan Qurannya betul, enggak. Nah, jadi makanya kalau kita tahsin baca Quran, mana tahu nanti pulang ke Indonesia pas lagi tadarus baca Quran ditegur sedikit marah, kamu mau koreksi saya, nggak tahu saya ini sudah seperempat abad di Arab. Bu, Pak, kalau lama di Arab onta lebih lama. Bacaan Quran penting. Iya Pak Ustadz, tapi saya ini kan malu Pak Ustadz, saya nggak bisa baca Quran. Jangan sampai karena kita nggak bisa baca Quran lalu kita biarkan anak istri kita nggak baca Quran. Kalau sholat Pak Ustadz, laki-laki sholatnya di masjid, laki-laki yang soleh. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Tapi bapak habis sholat di masjid, pulang ke rumah, sholat maghrib yang kedua. Sholat yang pertama tadi menggugurkan kewajiban li isqatil faridah. Sholat yang kedua terhitung sebagai sunat. Makmumnya istri sama anak. Saya Pak Ustadz belum bisa imam sholat maghrib. Sholat yang bacaannya silent, zuhur sama asar. Itu modalnya cuma takbir aja. Allahu Akbar. Tapi ingat sami Allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari bunyi aminnya kelihatannya belum buka puasa. Nah, suami kepala rumah tangga yang diperlukan bukan arahan tapi keteladanan. Istri ini sebetulnya baik, tapi dia ingin ada yang membimbing dia. Perempuan ini bukan nggak bisa, bisa. Jadi kalau perempuan selama ini, tolong belikan tabung gas, tolong betulkan keran air, tolong, bukan dia nggak bisa. Dia cuma mau mencari keteladanan. Buktinya pas bapak nggak ada, 2 kilo dia pikul. Bisa. Dia kalau di depan bapak menunjukkan dia manusia yang lemah. Kenapa? Karena dia perlu pemimpin. Kullukum ra'in. Setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Kamu hai para suami
latus alunna yauma idzin anil, tentang istri. Bapak karena sudah terlalu lama punya istri, merasa istri itu bukan nikmat Allah. Bahkan ada orang menganggap istri itu laknat Allah. Tapi bagi orang yang belum menikah dan berdoa, Rabbi la tadharni fardan, jangan kau biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warithin, kaulah sebaik-baik pemberi waris. Dan jodohnya belum juga datang sampai sekarang. Bagi dia istri itu adalah bidadari surga. Kalau nggak percaya, tanya sama yang jomblo. Bagi ibu, suami ibu itu mungkin makhluk yang paling memuakkan. Tapi bagi seorang perempuan yang belum juga jodohnya tiba, saya paling banyak ketemu, itulah, Ustadz, doakan saya dapat jodoh. Banyak orang. Jadi ibu kalau punya suami pulang dari sini jangan lagi panggil dia mas, jangan panggil dia papa, panggil dia terserahlah apa. Kaulah yang selama ini kunantikan. Kau adalah doa-doaku yang sudah kupanjatkan. Pokoknya sepandai ibu lah. Kalau susah mengungkapkannya, ya seperti protokol dan yang pengisi dari tadi. Mereka kan pakai AI semua itu. Cari di AI itu. Bagaimana cara merayu suami AI? AI-nya jawab, aku urung rapi. Nah, simpel-simpel aja. Jadi bukan berarti bapak jadi kepala rumah tangga lalu kemudian ngambil sorban mesra lalu jadi ustadz. Bukan begitu pak. Saya pun yang ustadz di hadapan istri dan anak saya, bukan berarti saya di rumah itu pakai sorban lalu saya panggil anak istri saya, ya ayyuhalladzina amanu. Bukan begitu. Ya saya sebagai suami, saya keluar kota satu provinsi sekali setahun. Jawa Timur sekali setahun. Jawa Barat sekali setahun. Jakarta sekali setahun. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 4 hari. 4 hari. Selasa, Rabu, Kamis saya di rumah. Selasa saya jadi ustadz. Melihat santri, imam subuh, baca tafsir Jalalain. Selasa. Hari Rabu untuk masyarakat. Hari Rabu saya ngaji di musola dekat rumah, baca kitab Riyadhus Shalihin sampai jam 6, nanti jamaah tanya jawab. Habis itu nerima tamu jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 sampai malam. Hari Kamis saya sebagai suami. Saya nyetir, bawa anak, bawa istri jalan ke mall, ke kolam, ke sungai, ke danau, ke pantai. Oh, saya nyetir. Ah, kami nggak percaya Ustadz bisa bawa istri jalan-jalan. Gimana Ustadz jalan? Pasti orang kenal. Saya pakai masker. Masker, kayak topi pet, kayak kacamata itu. Sampai di mall ada yang datang. Ustadz, foto ya. Saya bilang, tolonglah kau kasihani aku. Aku seminggu ini cuman sehari inilah untuk istriku. Sehari inilah untuk anak. Itu pun kau ganggu juga. Sampai kali hati kau sama aku. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, naik kapal pinisi. Sudah lama saya ceramah, baru ini dibuatkan kursi. Orang setengah mati pakai jurkam untuk nyari kursi. Saya dibawakan kursi. Itu menunjukkan panitia nggak yakin kalau saya kuat. Jadi sampai mana tadi bahaya? Wahai para suami, wahai kepala rumah tangga, maka kalian, kalau istri kalian pulang lelah, letih, lesu, lemah, letoy, loyo, lunglai. Begitu sampai di rumah,
Mestinya kalian dibawakan teh manis hangat dengan air hangat, rendam kaki. Tapi yang datang cerita, anak kamu itu Pak, nilainya begini. Itu belanja kita, ini harga ini kok mahal sekali. Kenapa di sini kok panas cuacanya? Kalian, kalau lalang kering ini kalian siram bensin, bayangkan apa yang akan terjadi. Bam, kebakar. Jadi apa yang perlu kalian lakukan? Kalian ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Banyak berzikir. Begitu dia sudah mulai start, baru kalian astagfirullah. Lapangkan hati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Enggak juga mempan. U'izuki bi kalimatillahi tammah min kulli syaithanin wa hamma wa min kulli ainin lamah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa. Itu yang saya baca dua terakhir itu ayat-ayat ruqyah untuk mengusir hantu jembalang tanah. Dekati dia, tiup ke ubun-ubunnya. Karena kalau dilawan dengan saya yang mencari nafkah, saya yang letih, saya kepala rumah tangga, saya yang bertanggung jawab, dia juga ngomong, aku yang mengandung anakmu, aku yang sudah menyusukannya, aku yang sudah melahirkannya, aku yang meregang nyawa. Gak bisa, ini gak bisa diselesaikan di persatuan bangsa-bangsa. Jadi kenapa ini bisa bertahan? Karena mengalah belum tentu kalah. Laki-laki itu memang nggak mau semua diungkapkannya. Gunung es itu yang nampak di permukaan hanya sepertiga, 2/3 di dalam. Itulah laki-laki. Jadi kalau laki-laki ngomong, kelihatannya kamu diam, ada masalah ya Pak? Enggak. Tapi dia megang kepala. Kalau di sini megangnya itu 30%. Tapi kalau udah mulai kemari 60. Kalau digosoknya ke depan 99. Kalau sampai ke sini makanya perhatikan nanti dari cara dia menggosok. Karena banyak perempuan ini merasa semua aku yang ngurus. Dari mulai pagi sampai petang sampai malam, rumah ini, belanja ini, anak ini, aku semuanya yang ngurus. Padahal laki-laki, kalian mengandungnya di sini. Tapi kami laki-laki ini mengandungnya di sini. Makanya banyak laki-laki yang stroke. Coba nanti perhatikan kalau mereka pulang, mereka nggak langsung masuk ke rumah. Mereka berhenti dulu. Kalau dia perokok, dia ahli hisap, dia ngerokok. Dia tarik nafas panjang. Kenapa laki-laki kalau dia suka permen karet, dia kunyah permen karet? Kenapa? Karena dia tahu bahwa di kantornya berat, tapi di rumah ini lebih berat. Dia perlu menyusun kekuatan. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Jihadil asghar fil maktab. Di kantor itu jihad kecil, di rumah ini jihad besar. Maka kalaulah ada perempuan yang bisa menenangkan dirinya, menenangkan anaknya, dan menenangkan suaminya, itulah yang disebut dengan bidadari surga. Pulang dia ke rumah, habis berdagang berniaga, dia tanya, mana anak kita? Anak kita tidur lebih lelap dari tidur sebelumnya. Maka dia pun makan. Setelah dia makan, dia kenyang, habis itu dia istirahat, habis itu dia selesai semua, baru istrinya cerita. Anak kita meninggal, Pak. Anak kita meninggal. Itulah seorang sahabat perempuan, Ummu Salamah, yang bisa menahan emosinya demi suaminya tenang. Kenapa kau bohongi aku? Aku nggak bohong. Tadi aku tanya anak kita gimana? Kau bilang tidur lebih lelap. Memang dia lebih lelap dari sebelumnya, karena dia sudah meninggal.
Coba kalau istrinya waktu itu belum apa-apa, anak kita demam panas ini, kenapa kamu nggak pulang? Tolong video call segera. Suami sedang buat laporan tentang pengeboran minyak. Berubah laporan dari minyak ke air. Bagaimana istri bisa menenangkan suami? Dan suami juga bisa menenangkan istri. Begini, begono, begini Pak. Itu masalah nggak ada apa-apanya. Masalah kecil itu. Masalah di Ukraina lebih besar. Masalah di Sumatera lebih besar. Masalah besar diperkecil, yang kecil dihilangkan, percikan-percikan api di lalang kering disiram, dihilangkan. Mari kita sholat, mari kita bersama. Tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada apa itu tanaman yang agak manis-manis. Tebu. Ternyata orang Doha ini udah lupa sama tebu. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada tebu yang tidak berbongkol. Artinya apa? Semua orang punya kekurangan. Sekurus-kurusnya ikan, pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan, pasti ada tulang. Saya waktu bilang gemuk tadi ngeliatnya ke sana. Ini penting menjaga perasaan orang, Pak. Walaupun nampaknya sederhana, tapi itu bisa jadi seumur hidup. Siapa tadi yang ceramah? Itu yang bilang segemuk-gemuknya ikan. Ngapain mata dia ke kami? Maka saya lihatnya ke sana. Maka sensitivitas itu mesti dijaga. Papa, cantikan aku atau dengan teman SMA-mu? Cantikan kau lah. Kau bohong kan? Memang laki-laki ini berat, makanya banyak laki-laki yang nggak siap jadi laki-laki sekarang. Lady boy namanya. Wajah lady, kaki boy. Operasi di Thailand. Memanglah nasib laki-laki. Waktu kecil dimarahi emak, di sekolah dimarahi guru, sudah besar dimarahi istri. Tapi balasan kalian surga, wahai para laki-laki. Saya ini hanya sekedar merasa juru bicara laki-laki yang teraniaya. Ketika suami, istri, anak bisa berada dalam naungan agama, dari mulai sholat, baca Quran. Sebetulnya belajar Islam ini gimana sih Pak Ustadz? Kami ini ribet, jelimet, susah, payah. Simple aja sebetulnya. 3. 1. Akidah. 2. Syariah, fikih. Yang ketiga akhlak. Ngaji Islam itu di mana-mana cuma 3. 1. Akidah. 2. Syariah, fikih. 3. Akhlak. Nanti misalnya ada Ustadz, kajian kita malam ini adalah bagaimana cara supaya kita berakhlakul karimah kepada orang tua, istri, dan anak. Itu maksudnya kemana? Akhlak. Memang jam-jam segini kurang konsen memang. Pembahasan kita malam ini adalah bagaimana pengawasan Allah terhadap segala perbuatan kita. Itu maksudnya kemana? Akidah. Pembahasan kita hari ini adalah bagaimana zakat pegawai karyawan yang ada di Doha. Enak kalau ceramah jamaahnya cerdas, itu nyambung ya. Cuman kadang-kadang. Nah, maka sebetulnya ngaji itu nggak pernah. Maka kalau ngaji 3 ini. Referensinya Pak Ustadz, kalau akidah, referensinya Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Kiai Haji Idrus Romli. Cari di internet, beli, ujung-ujungnya jual buku. Saya nggak ada hubungan dagang dengan Kiai Haji Idrus Romli. Tapi buku ini sudah kami khatamkan dengan santri di pondok untuk anak kelas 1 yang tamat SD. Karena mereka belum bisa bahasa Arab. Untuk akidah, Kiai Haji Idrus Romli. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Untuk fikihnya, Fikih Islam Sulaiman Rashid. Penerbit Bulan Bintang. Kalau buku ini laku, saya nggak dapat untung apa-apa.
Saya hanya senang buku ini simple, alumni Al-Azhar Mesir tahun 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka. Orang Lampung. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Yang ketiga, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali. Meninggal tahun 505. 3. Terus yang Quran tadi Pak Ustadz, itu referensi. Quran, hadis, ijma, qiyas, itu referensi. Bahan mentahnya, cabai, bawang, tomat. Jadi apa dia? Tom yum. Kok rasanya lain? Tom heng. Asam pedas, gulai, rendang. Bahan pokoknya Quran, hadis, ijma, qiyas. Produknya, hasilnya 3. Akidah, fikih, akhlak. Kalau ngaji, insya Allah. Yang ekstrim kiri tadi sekuler. Nggak mau bawa-bawa agama. Jangan bawa-bawa agama. Agama jahat, sekuler. Lawan dari ekstrim kiri ini namanya ekstrim kanan. Maka yang berbahaya ini Eka dan Eki. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Mohon maaf Ibu Eka dan Ibu Eki, jangan tersinggung. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad itu cuma satu sebetulnya. Jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Meninggal karena ajalnya udah sampai, bukan karena tersinggung. Jadi yang ekstrim kiri ini nggak mau beragama, nggak mau, pokoknya jangan bawa agama, kita hidup normal-normal aja. Kalaupun mau beragama, ya celebration, hanya acara ritual. Orang hari raya, ikut hari raya. Kamu nggak puasa? Musafir. Musafir kan mesti jalan 82 km, 85 km, 87 km, 89 km. Aku beribu kilometer. Dari mana? Dari Tangerang ke Doha. Musafir. Kamu nggak puasa? Aku demam. Kamu nggak puasa? Aku sakit. Tanggal 28 Ramadan ketemu di mall beli baju hari raya. Loh, kamu hari raya? Aku muslim. Nah, ini sekuler. Jangan sangka orang sekuler itu nggak ikut hari raya. Ikut. Hari kurban bawa kupon juga. Mau ngambil daging kurban. Eka, Eki, ekstrim kiri. Bertolak belakang dengan ekstrim kanan. Yang kanan ini semuanya dengan pemahaman agama yang sangat sempit. Nggak menerima pendapat orang lain. Kamu tadi ngaji sama siapa? Sama Ustadz Somad. Ustadz Somad itu omongannya nggak bisa didengar karena jenggotnya belum tumbuh. Padahal tentang masalah jenggot ini ada dua pendapat. Yang satu mengatakan jenggot wajib, yang satu mengatakan jenggot sunat. Dia nggak mau. Pokoknya nggak ada dua pendapat, satu saja, wajib. Akhirnya orang kelahi gara-gara bulu. Ustadz Somad itu nggak bisa didengar pendapatnya. Kenapa? Karena mata kakinya tertutup. Isbal. Padahal tentang mata kaki tertutup dua pendapat. Pendapat yang pertama kaum tekstualis, ma asfalal ka'baini finnar. Kalau di bawah mata kaki neraka. Tapi pendapat kedua, kalau sombong. Kalau nggak sombong, ya nggak apa-apa. Pokoknya nggak ada. Satu aja. Nah, ini yang ekstrim kan. Ustadz Somad, ya, saya ini suka dengar pengajian Ustadz. Terus suami saya katanya Ustadz Somad itu uas, Ustadz ahli subhat. Saya nggak boleh dengar ceramah Ustadz. Jadi gimana nasib saya ini Pak Ustadz? Saya bilang, pas dia pergi kerja, ibu tonton pengajian saya. Jangan dengar pengajian saya pas di depan dia. Itu melawan dia, karena bagaimanapun dia suami ibu. Habis itu Ustadz, ibu cari pengajian. Saya bersolawat Pak Ustadz. Bersolawat nggak ada salahnya.
Tapi selawat ini nggak ada dalam Sahih Al-Bukhari. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassal. Ini nggak ada Pak Ustadz dalam hadis. Sami'allahu liman hamidah. Bacaannya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi ada sahabat Nabi ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, dia baca alhamdulillahil hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai sholat Nabi nanya, siapa tadi yang baca alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi? Ana, saya yang baca. Kata Nabi, ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadirun. Aku lihat malaikat turun dari langit berbondong-bondong ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Apa komentar Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari? Ini dalil boleh membuat zikir bacaan walaupun tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, selama lafaz teksnya baik. Baik. Banyak doa yang baik. Nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. 10, bagus. Nggak ada yang bertentangan dengan Quran. Boleh apa nggak boleh? Jadi solusinya untuk melawan Eka dan Eki, ngaji. Ustadz Adi Hidayat sudah didatangkan ke Doha Pak Ustadz. Ustadz Salim Afillah sudah Ustadz janji sama Ustadz Somad sebelum Covid, katanya setelah Covid, habis Covid katanya 2023, ternyata datangnya 2026. Kami program umroh akbar musim dingin Januari, musim panas Agustus. Yang musim dingin biasanya pulang umroh kita ke Turki, pulang umroh tahun lalu ke Uzbekistan, sebelumnya pulang umroh ke Dubai, tahun ini pulang umroh ke Doha, Qatar. Nah, jadi ini masuk dalam program umroh akbar. Ini saya jelaskan begini supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Nah, komunikasi. Ibu tahu nggak apa yang ada dalam hati saya? Nggak tahu. Saya juga nggak ada. Saya juga nggak tahu apa yang ada dalam hati ibu. Bisa jadi ibu melihat gini di dalam hati, lama kali selesainya. Bisa jadi. Mana saya tahu? Begitu juga dengan ibu. Suami ibu nggak tahu apa yang ada di dalam hati ibu kalau ibu nggak ngomong. Makanya ada iklan di TV, istrinya ngambil wedang air hangat, dicelupin teh, kasih gula, ngomong, speak up, ngomong, ngasih tahu rupanya apa? Atap bocor, Mas. Nggak tahu. Kadang perempuan ini menganggap suami ini paham apa yang ada dalam hatinya. Akhirnya dia diam. Disenggol bahunya ke kiri, disenggol kiri ke kanan, disenggol kiri kanan ke atas. Kami laki-laki ini mana tahu. Makanya angka kematian laki-laki lebih tinggi. Yaitu karena penderitaan yang luar biasa. Lahir anak perempuan, persis fotokopi ibunya. Loh, Ustaz tahu dari mana? Dari TikTok. Ada saya lihat anak kecil gini, perempuan gini tuh. Walaupun saya bukan mau ngejek anak perempuan, saya sangat ingin punya anak perempuan. Tapi Allah SWT, Allah Ta'ala itu ngasih ke kita yang kita mau atau yang baik menurut Allah? Yang baik menurut Allah. Ibu dulu maunya suami yang putih, berotot, tinggi, ganteng, rambut pirang, mata biru. Itu menurut ibu. Tapi menurut Allah yang baik itu adalah yang hitam-hitam setampuk manggis walaupun hitam kupandang manis. Menurut Allah. Betul Pak Ustadz. Ternyata yang terbaik adalah yang menurut
Allah. Coba kalau dikasih Allah suami ibu matanya biru, rambutnya pirang, ibu nggak pernah khusyuk sholat. Kenapa? Takut dia diambil orang. Tapi dengan suami yang pilihan Allah ini Pak Ustadz, hati saya tenang. 2 hari nggak pulang nggak apa-apa. Kalau ada orang yang mau ngambil, ambillah. Saya ikhlas Pak Ustadz. Meninggal suaminya, setetes pun nggak ada mengalir air matanya. Pas ditanya orang, kok nggak nangis? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit ada yang milik Allah. Allah mengambil miliknya, apa salahnya? Sudah lama aku relakan. Betul nggak Bu? Tidak katanya Pak. Saya hanya mancing mereka Pak. Nah, jadi tolong komunikasi. Karena saya sebetulnya bukan menceramahi Ibu. Saya ngasih tahu istri saya. Ini kan video ini dia nonton juga. Pasti ditontonnya. Jadi saya ini ceramah di mana-mana, yang mengamati saya itu 2. Pertama, intel negara, yang kedua intel di rumah. Jadi saya ngomong begini supaya dia tonton, oh kalau gitu aku mesti ngomong. Pulang saya ke rumah, dia diam. Tentu kita, apa yang membuat diam ini? Apa salahku? Apa dosaku? Jadi pikir-pikir salah kita nggak ada. Pikir dosa kita nggak ada. Kita menanyanya itu, mencongkelnya itu macam menarik duri dari dalam daging. Terinjak duri, masuk ke dalam. Mana kita susah. Mau disobek, kulit kita robek. Susah. Ada teknisnya khusus itu. Nanti kita bicarakan 4 mata. Apa yang membuat diam ini? Katanya aku mimpi tadi malam. Perempuan itu mimpinya pun membuat dia diam. Apa mimpimu? Kulihat Ustadz dengan perempuan. Lama saya merenung, kapan saya sama perempuan? Rupanya pas saya sama Ustadz Endri turun dari pesawat, datang pramugari minta foto. Kontak ke dia. Bayangkan tajamnya insting perempuan. Maksud saya nanti selesai acara ini jangan kita foto berdua. Kalau rame-rame nggak apa-apa. Nah kan kalau rame-rame, dia pun mimpinya juga rame-rame. Oh nggak apa-apa gitu. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi. Ini yang ngalami bukan saya, orang lain. Bangun laki-laki ini tidur, dia ceritakan ke istrinya. Dek, abang mimpi. Mimpi apa? Mimpi kawin lagi. Apa kata istrinya? Kau tidur lagi, kau mimpi lagi, kau ceraikan dia. Makanya Pak, kalau kalian mimpi, jangan ceritakan. Siap? Siap mereka. Pada akhirnya, hubungan kita ini bukan hanya sebatas di dunia, bukan di Doha, bukan di Nusantara, bukan di Indonesia, tapi hubungan kita sampai ke surga. Kira-kira kalau Zainuddin masuk surga, Tuhan menyuruh dia memilih bidadari atau Hayati. Saya 99,9% Zainuddin akan meminta Hayati. Karena dia rela tidak menikah sampai akhirnya Aziz meninggal. Barulah Hayati datang menyerahkan dirinya pada Zainuddin. Laki-laki pantang makan barang sisa Hayati. Buah tidak, saya hilang pula kata-katanya semua. Seandainya Bapak Presiden B.J. Habibie meninggal dan dia masuk ke dalam surga, amin ya rabbal alamin. Malaikat bertanya, pilih bidadari atau Ainun? Dia pasti akan memilih Ainun. Kenapa? Karena Ainun adalah bidadari surga. Begitu jugalah mereka. Tapi nggak tahu juga ya. Saya husnuzon aja, saya husnuzon. Pasti mereka akan merindukan ibu. Amin.
Dari bunyi aminnya kurang yakin saya. Ustaz, ya. Nanti di surga itu kita dengan istri lagi. Iya, saya bilang. Jumpa lagi Pak Ustaz katanya. Tapi jangan nanti saya nggak mau. Saya mau ceramah ini menguatkan hubungan kalian. Saya nggak mau malah ini jadi bahan tes di rumah nanti. Nanti kalau kau masuk surga pilih bidadari atau aku. Kau pasti bohong kan? Nah, insya Allah. Makanya bunyi waktu kita tawaf di antara rukun yamani sampai ke Hajar Aswad itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini dasar utama. Dunianya baik, akhiratnya baik, selamat dari neraka. Yang keempat, wa adkhilnal jannata, masukkan aku ke dalam surga bersama abrar. Kalau ibu yang ngomong bersama suami, kalau suami yang ngomong bersama istri. Makanya nanti kalau pas tawaf doanya nggak sampai ke situ, hati-hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Habis itu Rabbana atina. Iya Pak Ustadz, tapi saya nggak sanggupnya itu Pak Ustadz. Masa dia nanya semua kunci mobil di mana, motor di mana, gaji di mana, transferan di mana, uang di mana. Itu sebetulnya untuk menjaga kalian supaya tidak dilarikan pelakor. Sudah sholat apa belum? Sudah zikir atau belum? Baca Qurannya gimana? Ini istri apa aplikasi? Itu sebetulnya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tadi saya tausiah ini setengah 10. Sekarang sudah jam 11 kurang 15. Berarti ini ceramah saya terpanjang. Karena di mana-mana saya ceramah itu 60 menit. Ini sudah 1 jam 15 menit. Ustadz nanti berhentinya jam 11, berarti ada waktu 15 menit lagi untuk menjawab beberapa pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Apa pertanyaannya Pak Yudi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Izin Ustaz. Antum bisa sambil duduk Ustaz. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tepuk tangan yang beri dong buat Ustaz Abdul Surat. Mudah-mudahan dia sehat selalu. Terlebih pulang umroh, mudah-mudahan ya bisa kita umroh bareng suatu saat nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Ini ada puluhan Ustaz yang bertanya. Ya. Jadi khawatir waktunya enggak kehidupan Ustaz. Enggak apa-apa. Kita bacakan yang singkat Ustaz ya. Yang pertama. Nah, saya nggak sebut nama, tapi yang sudah masuk ini kita akan bacakan, mudah-mudahan waktunya mencukupi. Ya. Bagaimana menyikapi istri yang tiap hari selalu tahajud dan selalu maksa suami ikut tahajud, tapi dia sendiri selalu nonton drama Korea? Ya. Tentang istri tahajud, sebetulnya yang bertanggung jawab membangunkan istri tahajud itu adalah suami. Rahimallahu mar'an, Allah merahmati suami alladzi ayqaza zaujaha, membangunkan zaujahu ahlahu. Rahimallahu mar'an ayqaza ahlahu, Allah merahmati suami yang membangunkan istrinya. Jadi sebetulnya membangunkan istri tahajud itu tugas suami. Jadi kalau istrinya sudah bangun sendiri, berarti tugas bapak sudah berkurang satu. Yang kedua, rahimallahu mar'atan ayqazat zaujaha, Allah merahmati istri yang membangunkan suaminya. Jadi yang sedang dia lakukan itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi istri yang membangunkan bapak untuk tahajud, itu sebetulnya dia ingin masuk surga sama-sama bapak, beribadah sama bapak sesuai dengan kaji kita hari ini. Jadi poin 1, poin 2 tidak masalah.
Poin ketiga baru muncul masalah. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, itu sumbernya dari dua. Pertama, inna sam'a, yang kita dengar. Kedua, wal basar, apa yang kita lihat. Maka perhatikan apa yang kita dengar, perhatikan apa yang kita lihat. Karena apa yang akan kita dengar, apa yang kita lihat, itu yang akan masuk ke hati dan pikiran. Maka bunyi ayatnya, inna sam'a wal basar wal fuad. 1, 2, 3. Yang didengar suara drama Korea. Yang dilihat drama Korea. Yang dilihat drama Korea. Dia ingin suaminya macam artis Korea. Dari melihat muncul keinginan-keinginan. Begitu dilihatnya artis Korea, dilihatnya suaminya. Apalagi kalau jumpanya dulu melalui sosial media. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Rupanya wajah itu sudah 3 kali filter. Nah, oleh sebab itu drama Korea ini di beberapa tempat sudah dilarang oleh pemerintah negara karena terlalu melu. Kalau ditembak melu, kalau ditembak oleh film Amerika ditembak langsung mati. Kalau film Korea mati, agak-agak mati, bangun lagi, turun bunga-bunga. Terlalu melu dia. Nah, oleh sebab itu maka saya sampai hari ini tidak pernah menonton drama Korea. Karena saya orangnya tegas. Saya sukanya action. Jason Statham. Kalau saya nonton suka. Dan ternyata dia rupanya support Palestina. Makin suka saya. Saya suka kalau nonton orang yang nggak pernah kalah kalau dipukul. Steven Seagal. Wah. Dulu saya suka dengan Van Damme. Tapi Van Damme beberapa kali kena pukul kalah, saya ganti. Suka saya. Tapi kalau Steven Seagal tuh suka. Rambutnya panjang, badannya tegap, terus mati semua. Nah, suka. Kayak yang melo-melo itu sekarang saya matikan TV langsung. Kalau ustazah, di rumah saya nggak ada TV. TV di ruang tamu, TV di kamar, diambil istri saya, dimasukkannya ke gudang. Supaya anak nggak nonton TV. Saya pun nggak nonton TV. Makanya anak saya senang sekali di hotel. Kenapa? Ada TV. Makanya kalau sudah di hotel nggak tidur-tidur. Nonton, bangun, nonton lagi, nonton. Sebenarnya di rumah nggak ada TV. Nah, itu. Nah, jadi saya ngomong ini bukan hanya sekedar ngomong, tapi saya sendiri dan keluarga. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat, itu yang akan sering kita pikirkan, itu yang tidur, itu menjadi cita-cita, dan itu juga lah yang akan datang waktu kita mau sakaratul. Pas mau mati kita datang artis Korea. Bayangkan. La ilaha illallah. Dibisikkan sama kawan, Korea. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Demikian Pak. Siap Ustaz. Lanjut Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya suka pakai kerudung panjang dan karena juga suka menutup, tapi orang tua saya kurang suka dan ini saya pakai kerudung pendek. Orang tua saya juga tahu terkait aturan berpakaian syar'i, tapi katanya saya nggak akan menarik di pandangan laki-laki. Ya. Saya juga pakai kerudung untuk menutupi lekuk tubuh dan sesuai apa yang Allah suka. Apa saya turuti atau bagaimana Ustaz? Yang kedua, boleh jelaskan Ustaz hukumnya bercanda sambil menyinggung atau bercanda dengan memanggil nama binatang. Saya bingung harus apa karena yang melakukan itu orang tua saya kepada saya. Ya. Ada yang lebih ekstrim, ngadu ke saya. Ustadz, ayah ibu saya nyuruh saya pacaran. Kau kalau nggak pacaran nanti kau nggak laku jadi gadis tua. Dosa mah, mama yang nanggung dosanya.
Ada yang lebih ekstrim. Jadi orang tua yang begini jangan diceramah, karena melihat anak ceramah dia bukan senang tapi dia marah, karena yang ngajar ngomong dulu kan dia. Kau mau ngomong sama aku, yang ngajari kau ngomong aku. Ini rumah saya, dekat rumah saya ada musola kecil namanya musola Al-Ma'mur. Datang mak saya, "Mat," kata dia, "ya, aku puasa 1 bulan Rajab ini." Umur dia sudah hampir 70. Saya bilang, "Mak, nggak usah puasa. Karena puasa di bulan Rajab itu sunat, bukan wajib. Pokoknya aku puasa." Kenapa? Ada ustadz kami di musola itu. Saya emosi, saya bilang, "Aku nih ustadz," saya bilang. Jadi dalam pandangan orang tua, yang ustadz itu ya ustadz dia itu. Saya ini enggak ustadz. Di mataku, kata mak saya, kau hanyalah anak yang baru pandai berjalan. Saya nggak nangkap omongan dia apa. Setelah saya punya anak baru saya paham. Rupanya anak itu lucu-lucunya pas mau belajar berjalan itu kan. Itulah memori terkuat yang ada di kepala dia. Makanya kalau kau datang ngomong ke dia, "Ini jilbab yang syar'i mah, jilbab mama ini neraka jahanam." Oh, sakitnya. Ada yang lebih sakit dari melahirkan. Apa itu? Mendengar kata-katamu yang kasar. Jadi caranya bagaimana Pak Ustadz? Ngomong begini ini berat, biar aku aja. Cari video Ustadz Adi Hidayat, cari video Gus Baha, cari video Ustadz Lukman, cari video Ustadz Umar Mita, cari video Ustadz Salim Afillah. Cara nyarinya di Google itu, di YouTube itu mudah saja. Ustadz Fulan jilbab panjang, potong, kirim ke dia. Melalui lisan orang yang dia suka, yang dia dengar. Coba arah-arah ngomongnya, dia sukanya Ustadz siapa. Jangan langsung ke video saya, bisa jadi dia nggak suka sama saya. Makin mengamuk dia. Nah, kirim video saya. Ini Ustadz nggak jelas ini katanya, radikal ini katanya. Nah, cari siapa agak-agak kemana ngomongnya. Luruskan pemahaman dia tentang hijab panjang menutup aurat, tidak berlekuk, tidak berbentuk, tidak transparan. Itu syarat hijab. Tidak berlekuk, tidak berbentuk, tidak transparan, hijab panjang. Lalu kemudian tentang masalah hubungan dengan laki-laki yang tidak mahram. Memang sebagai orang tua ada kekhawatiran. Nanti anak ini nggak menikah, nanti dia tidak menari. Itu masalahnya di mana? Masalahnya di kok tauco? Tauhid. Padahal jodoh itu sudah dituliskan. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfasanah 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi karena mungkin dia mudanya dulu belum ngaji, karena ekonomi, karena di kampung, bla 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 bla, akhirnya dia sampai masa tua. Tapi sebetulnya ucapan dia itu lahir dari rasa sayang. Nggak ada orang tua itu yang nggak sayang. Dia nyuruh kamu pakai jilbab pendek, melarang kamu pakai jilbab supaya kamu punya suami, supaya kamu laku. Karena dia takut kamu adalah luka-luka, liku-liku laki-laki yang tak laku-laku. Sebetulnya karena sayang, tapi dasarnya salah, maka mesti diluruskan. Makanya dengan orang tua ini, kalau ceramah di depan orang mudah, tapi kalau dengan orang tua, makanya Nabi Muhammad SAW, salah satu cara Allah menyelamatkan dia supaya tidak durhaka kepada ayah ibunya, meninggal ayahnya ketika dia 2 bulan dalam kandungan, meninggal ibunya ketika dia berumur 6 tahun, sehingga Nabi itu tidak ada dosa kepada kedua orang tua. Ustadz punya dosa sama ibu, ya. Umur ibu saya 70-an waktu meninggal, 2019 umur saya 42. Sekarang 24. Jurus dengan orang tua ini saya kasih tahu 3. Jurus siapa yang punya orang tua, yang serumah sama orang tua, atau yang orang tuanya masih hidup tapi jauh, terserah. Jurus dengan orang tua ini jurusnya 3. Pertama, diam.
Yang kedua, diam lagi. Yang ketiga, diam lagi. Selamat dunia akhirat. Saya nggak pintar, saya nggak jenius, saya nggak hebat. Saya banyak ditanya orang, apa amalan Ustaz, apa zikir Ustaz? Nggak ada. Tapi aku nggak pernah melawan emakku. Apapun kata dia, iya. Saya pulang dari ceramah kuliah subuh, ngajar di kampus dosen, kajian zuhur, masuk kelas sore, pengajian ibu-ibu asar, masuk kajian maghrib ke isya, tanya jawab setelah isya, pulang ke rumah jam 10, dia sudah siap dengan seminar dan lokakaryanya. Begitu begini, begitu begini, begitu begini, begitu begini, begitu begini. Saya diam aja. Diam. Setelah dia udah agak berhenti, saya keluarkan yang saya bawa tadi. Ada martabak dan pisang goreng. Makan. Ini makannya, dilanjutkannya lagi. Hari ini, Maret 2026 berarti tahun ke-7, yang dirindukan adalah kata-katanya. Kalau bolehlah dia bisa hidup lagi, mau ngomong dia lagi, ngomonglah dia. Kita merindukan ucapan dia. Jangan lawan orang tua. Kalau mau meluruskan dia dengan lidah orang lain. Insya Allah selamat dunia akhirat. Demikian. Bisa Pak Ustaz? Wa iya. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, mengapa di pesantren-pesantren kita sangat jarang, bahkan hampir tidak ada yang mempelajari kitab-kitab karangan Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Farabi, Al-Kindi, dan ulama sejenis. Sementara di universitas-universitas Western Eropa kita malah dipelajari secara serius dan menjadi fondasi kemajuan peradaban ilmu pengetahuan barat. Ya. Tadi saya kasih tahu dasar kajian Islam 3. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, fikih syariah. Yang ketiga, akhlak. Setelah basicnya kuat di pondok, baru dia masuk ke universitas. Nanti terbagi 3 ini. Yang akidah, Fakultas Usuluddin, jurusan akidah. Yang fikih, Fakultas Syariah, ada jurusan mazhab Syafi'i. Ada jurusan ekonomi Islam muamalah. Ada jurusan pernikahan ahwal syakhsiyah. Ada jurusan politik jinayah siasat. Yang akhlak masuknya ke dalam fakultas tarbiyah, pendidikan. Nah, di S1 lah baru dibuka kajian di Fakultas Usuluddin jurusan filsafat Islam. Barulah dibaca Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Averroes. Averroes adalah Ibnu Rushd. Kenapa tidak dipelajari di pondok? Karena pondok ini dasar. Sama seperti anak yang baru lahir, jangan langsung kasih rendang jengkol. Maka kasih dia dulu ASI. Sudah tepat itu, air susu ibu. Jangan air susu ummi, jadi ASU. Lalu kemudian setelah dia besar, kasih pisang. Baru kemudian besar. Nah, jadi kalau dikatakan di pendidikan Islam tidak ada, ada. Yang fokus mengkaji filsafat Islam ini, kalau kami mau baca produknya mana Pak Ustadz? Yang bagus itu adalah INSIST, INSIST, yang diasuh oleh Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkash, Kontor UNIDA, Universitas Darussalam, beserta tim. Saya sejak di Mesir tahun 2000-an, waktu itu sedang hebatnya Islam liberal untuk membantah itu. Mereka ini belajarnya di mana? Mereka belajarnya di ISTAK. ISTAK itu guru besarnya adalah Profesor Naqwib Al-Attas. Masih hidup, umurnya hampir 100 tahun di Malaysia. Nah, pemikiran-pemikiran untuk mengcounter liberalisme, sekularisme yang membantah, tapi tetap dengan peradaban. Jadi filsafat Islam tetap dipelajari, tapi pada level tertentu. Demikian. Wallahu a'lam. Lanjut Ustaz? Boleh? Tepuk tangan dulu yang mulia buat Ustaz. Atau mungkin seperti dulu Ustaz? Enggak apa-apa. Oh. Masih kuat. Siap. Atau kita dulu Ustaz? Nah.
Oke, izin bertanya Ustaz. Ya. Saya pernah mendengar bahwa dalam bab fikih Ya. boleh merujuk dengan lintas mazhab. Ya. Tetapi katanya tidak boleh mengambil yang mudah-mudahnya saja. Ya. Tetapi ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah ketika melakukan syariat menganjurkan ambil yang mudah selama itu bukan dosa. Ya. Bagaimana memahami dua pernyataan ini seperti yang seperti kontradiksi? Kamu kemarin nikah dengan si Anu kok nggak pakai wali? Dalam mazhab Syafi'i, la nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Kamu kemarin nggak ada walinya. Saya pakai mazhab Hanafi, karena Hanafi boleh nggak pakai wali. Oh. Kemudian komunitas muslim di Doha ngumpul untuk iuran kurban. Menurut mazhab Hanafi, kurban itu wajib. Kamu yang kemarin nikah pakai mazhab Hanafi? Saya masalah kurban ini mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i kurban itu sunat muakkad. Oh, jadi iya saya oke. Habis itu pergi acara walimah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tersentuh tangan mempelai. Salat dia zuhur. Allahu Akbar. Kamu tadi sholat zuhur kok nggak wudhu lagi? Kan batal. Mazhab Hanafi kalau nggak nafsu nggak batal. Aku dengan mempelai itu nggak nafsu, karena nafsunya cuma dengan kamu sayang. Jadi sangka saya nggak batal. Oh, nggak batal. Ya, pas mau tidur malam, Bismika Allahumma. Kamu nggak sholat tahajud? Mazhab Hanafi kan tahajud wajib. Saya mazhab Syafi'i. Tahajud itu sunnah. Inilah yang dilarang dalam fikih, namanya tatabbu' rukhas. Tatabbu' ngambil-ngambil, nyari-nyari yang ringan-ringannya saja. Adapun yang dimaksud dalam hadis Nabi itu adalah yassiru, permudahlah, wala tu'assiru, jangan persulit. Basyiru, berikan kabar gembira, wala tunaffiru, jangan buat orang lari. Itu tidak ada kontradiktif. Karena yang ini konsistensi dalam mazhab. Saya sampai hari ini bermazhab Syafi'i. Walaupun guru saya mazhab Maliki. Di Maroko 2004, 2005, 2006, Maroko tuh mazhabnya Maliki semua. Maliki kalau bersentuhan dengan perempuan tidak batal kalau tidak nafsu, tidak syahwat. Tapi saya sampai hari ini, walaupun dengan istri saya sendiri, walaupun dengan jamaah bersentuhan, batal, saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Kenapa? Saya konsisten dengan bermazhab ini, saya merasa lebih nyaman. Allahu Akbar. Kalau saya pakai mazhab Maliki ya. Ustadz, barakallahu fiik. Ya, padahal udah saya jauh-jauh, kena sikit. Saya sholat. Allahu Akbar. Datang setan. Abdul Somad, wudu kau batal. Saya bilang, enggak. Kau bernafsu. Enggak, saya bilang. Ada dikit. Alladzi waswisu. Tapi kalau saya pakai mazhab Syafi'i, saya berwudu, habis itu saya sholat. Allahu Akbar. Enggak bisa dia yang ganggu saya. Wudu kau batal, aku sudah wudu setan. Kau bernafsu nggak bernafsu, aku sudah wudu. Wudu lama mungkin batal, tapi aku wudu. Tapi saya nggak bisa menyalahkan mazhab Maliki, karena kalau saya menyalahkan mazhab Maliki, durhaka, saya nggak berkah ilmu saya. Karena semua guru saya di Darul Hadis 100% mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki itu Pak Ustadz, diantara bedanya, sholatnya nggak pakai bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Saudi Arabia, Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemarin Pak Ustadz, ada yang sholat langsung Qul huwallahu ahad. Itu namanya mazhab grogi. Baru pertama jadi imam, sampai lupa baca Al-Fatihah. La sholata, selama dia 4 mazhab,
kita nggak boleh salahkan, tapi dalam pengamalan dituntut konsisten dalam satu mazhab. Itu etika adab bermazhab. Makanya ngajinya tadi mesti ulang lagi. Akidah, syariah, fikih, akhlak. Kenapa Ustaz sarankan fikih Sulaiman Rasyid? Karena Syekh Sulaiman Rasyid alumni Al-Azhar, mazhabnya Syafi'i. Tapi beliau orangnya tidak menyalah-nyalahkan. Orang kalau baru ikut silat, itu biasanya semua disilat. Silat sana, silat sini. Tapi kalau dia sudah dan sabuk hitam dan 2 dan 3, dia diam aja. Kadang kita perlu juga pura-pura bego melihat orang bego ngomong. Nah, jadi kalau kita pertama proses belajar ini 3. Pertama belajar, aku yang paling tahu, kalian nggak tahu. Proses yang kedua, sebagian aku sudah tahu. Proses yang ketiga, akhirnya aku nggak tahu apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada orang diam aja, itu 3 kemungkinan. Bisa jadi memang pendiam, bisa jadi dia sudah sampai level 3, bisa jadi dia lapar. Kok diam dari tadi? Lama kali Ustaz ini ceramah.